Materi kultum kali ini singkat saja, mungkin hanya sekedar pengingat untuk tema kali ini adalah tentang kesabaran. Yang mungkin jamaah di sini ada yang sudah pintar kan ya dari saya tentang berbicara kesabaran gitu. Bahkan mungkin sudah banyak yang menerapkan ya di sini ya. Karena sebaik-baiknya letak ilmu adalah dalam perilakunya sehari-hari. Ya, kesabaran apakah cuma sekedar jangan marah? Kan nggak sebatas itu ya. Bahkan kesabaran itu perlu didampingi gitu loh. Bersama nikmat itu kalau nggak bersama kesabaran itu bisa jadi langka. Ini kok kayak mengerikan ya, tapi memang nyatanya gini. Mungkin ada yang kasus gitu dimana ada saudara muslim kita yang sudah berdoa mungkin lamanya bahkan sampai 6 bulan gitu, berdoa untuk meminta satu hal dengan sangat khusyuk, sangat pasrah, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin Allah sengaja tidak mengabulkan untuk memberikan dia itu sebuah tiket di mana tiket ini akan menjadikan dia mulia di surga. Tapi karena kesabaran yang terbatas bagi saudara itu, jadi kadang tuh kita udah ragu gitu ya, Tuhan kok nggak ngasih ke aku sih, itu kenapa ya, emang Tuhan ada gitu. Nah kadang keraguan-keraguan itulah yang menggugurkan tiket kita gitu. Mungkin kita bisa meneladani juga dari di zaman Nabi pernah ada perang Uhud yang berlokasi ini di Gunung Uhud ya. Saat itu Nabi sudah memerintahkan kepada para pasukan pemanah untuk tidak turun mengikuti pasukan yang ada di bawah, baik susah maupun senang. Akan tetapi begitu sudah terlihat gitu kemenangan sedikit, harta rampasan perang yang seperti sudah bisa diambil, mereka itu langsung tergiur meninggalkan pos. Musuh saat itu sudah melihat dong, wah ini sudah tercerai belah ini, akhirnya mereka mengitari gunung lalu meluluh lantakan pasukan muslim dari belakang. Nah ini pentingnya ya, nikmat dan sabar itu disatukan. Mungkin jamaah-jamaah di sini punya anak gitu. Dalam mendidik anak itu kita boleh tegas, tapi tidak boleh terlalu keras. Kadang terlalu keras itu sampai menggunakan umpatan kasar gitu. Karena umpatan kasar itu akan merendahkan derajat anak itu sendiri. Ya, itu bukan sejatinya ilmu gitu. Atau mungkin di sini ada jamaah yang masih menunggu buah hatinya untuk terlahir. Ya semoga saja cepat terlahir, siapa tahu dari kesabaran ini bisa menghasilkan anak yang solehah gitu. Ya, berikutnya mungkin ada kunci kebahagiaan dengan sabar. Yang pertama itu memperbanyak menuntut ilmu, karena semakin tinggi ilmu kita, bahkan semakin rendah hati kita. Jadi menjadikan kita itu menjadi seorang yang tawadu. Jadi meninggikan derajat, merendahkan hati. Ya, sifat yang bersabar dalam menuntut ilmu, insya Allah itu akan memberikan kita manfaat dalam perilaku kita sehari-hari. Mungkin karena kita itu sudah merasakan apa pentingnya ilmu gitu. Dalam pengalaman kita mungkin sudah bertemu banyak hal yang akan menjadikan kita itu bisa bersabar dalam menghadapi sesuatu. Yang kedua itu adalah sabar itu indah. Karena mungkin kita dalam makhluk bersosial ya, kadang kita terlalu melampaui batas gitu. Bersama saudara kita itu terlalu mungkin karena kesalahan kecil kita jadi marah gitu kan, kadang memecah tali persaudaraan gitu. Yang seharusnya itu bisa kita tahan. Ya memang ada titik di mana manusia itu bisa seperti itu, tapi kan ada baiknya kita lebih bersabar lagi lah untuk kedepannya. Karena kesabaran itu tidak ada batasnya, akan tapi manusia itu sendiri yang terbatas. Yang ketiga itu memperbanyak istighfar. Allah itu tidak akan mengazab suatu kaum apabila di tengahnya ada Rasulullah SAW. Lalu bagaimana nih kalau sekarang ini kan Rasul udah nggak ada? Nah, penggantinya adalah orang-orang yang beristighfar. Orang-orang yang beristighfar ini bisa menghentikan azab untuk suatu kaum itu.
Bahkan istighfar itu bisa menghentikan kita dari perbuatan mungkar, mungkin menjolimi orang lain, maksiat dalam tempat yang dimana hanya ada kita sendiri gitu. Istighfar ini bisa menjadi penghalang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Ya, mungkin ini potong singkat dari saya saja. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya ya untuk kali ini. Dan mohon maaf mungkin ini sangat kurang atau sangat singkat karena saya juga masih belajar ya. Saya masih belajar, mungkin kita sama-sama belajar di sini. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.